Halo Sobat Teknologi, bertemu lagi dengan saya di Fajar ND Universe. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa pemrograman lagi. Namun, kali ini yang kita pelajari adalah bahasa pemrograman yang berorientasi dengan objek, yaitu Java. Nah, materi yang akan kita bahas adalah materi tentang pewarisan sifat atau inheritance. Secara singkatnya, pewarisan sifat merupakan suatu proses penurunan sifat yang terdapat atribut dan metode dari kelas utama ke suatu kelas lainnya, atau bisa dibilang kelas orang tua akan mewariskan atribut dan metodenya ke suatu kelas anaknya. Nah, pewarisan sifat ini dari bahasa pemrograman Java ada banyak, yaitu pewarisan tunggal, pewarisan jamak, pewarisan bertingkat, pewarisan hybrid, dan pewarisan hierarkis. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana pewarisan yang bersifat tunggal. Langsung saja kita ke codingannya. Nah, di sini saya sudah menuliskan kode programnya. Ada kelas PC lama. Nah, ini kelas PC lama ini di sini terindikasi sebagai induk atau sebagai orang tua. Saya di sini menuliskan untuk atributnya, yaitu string GameEquip. Lalu ada dua metode di sini yang terdapat di kelas indukan, itu public string getEquip dan public void set GameEquip. Nah, jika telah membuat kelas orang tua, kita akan membuat kelas anak. Di sini kelas anak saya beri nama dengan PC new. Nah, bagaimana dia bisa terindikasi kelas anak? Dikarenakan ada ini sintaks extend. Nah, jadi semua kelas baru yang dikasih extend ke kelas yang sebelumnya, maka dia secara otomatis akan mewarisi sifat dari kelas indukannya ini. Jika PC new extend PC lama, berarti indukan dari PC new adalah PC lama. Jadi semua atribut dan metode, meskipun itu private, akan diwariskan langsung ke kelas anak. Di sini yaitu PC new. Nah, setelah itu kita akan membuat kelas utamanya, yaitu public class, untuk mengimplementasikan bagaimana bekerjanya kelas indukan dan kelas anak ini. Nah, kita di sini public class waris tunggal, lalu public static void main string PC new object sama dengan new PC new. Nah, di sini saya menuliskan objek set GameEquip dengan parameter ini. Saya menuliskan parameternya string, lalu sistem outnya atau sistem printnya saya akan menuliskan string dan sama dengan objek GameEquip. Nah, di sini meskipun saya menuliskan PC new sebagai keluarannya, tapi di sini tidak ada metode yang berisikan getEquip atau set GameEquip pun, dia tetap bisa dijalankan sesuai dengan perintah ini karena dia telah mewarisi dari sifat dari kelas PC lama. Jadi jika kita run, ternyata tadi di bawah sudah di run. Jadi gini, saya mendapatkan warisan pendahulu berupa rock equipment. Nah, keluarannya akan seperti ini. Bisa dilihat dari objek PC new, meskipun dia tidak ada metodenya di sini, tapi dia tetap bisa menjalankan program yang ada di kelas utama. Baiklah, seperti itu untuk
pewarisan yang bersifat tunggal. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pewarisan bertipe jamak. Di sini pewarisan bertipe jamak maksudnya adalah pewarisan dari kelas 1 dan kelas lainnya itu akan diwariskan ke dalam satu kelas yang sama. Jadi semisal ada kelas A mempunyai atribut dan metode seperti ini, dan kelas B yang mempunyai atribut dan metode seperti ini, nanti akan dimasukkan ke dalam satu kelas yang akan mewarisi dari kedua kelas tersebut. Jadi contoh, kelas C akan mewarisi dari sifat-sifat kelas A dan kelas B. Nah, mungkin seperti itulah contoh penjelasan singkat mengenai pewarisan bertipe jamak. Langsung saja kita masuk ke dalam coding. Di sini untuk interface sendiri itu sebenarnya bertipe kelas juga, namun dia bukan kelas yang sebenarnya, namun fungsinya tetap sama. Di sini kita pertama menuliskan interface 1 untuk power, sistem outnya yaitu abadi. Lalu untuk interface kedua ini yaitu power 2 dengan sistem out sihir. Nah, di kelas new hero ini menjadi kelas anakan yang akan mewarisi sifat dari interface power 1 dan interface power 2. Di sini ada tulisannya implements power 1 dan power 2. Nanti akan menghasilkan void new hero. Nah, di sini untuk implementasi dari kelas new hero sendiri akan ditaruh di public class ini, public static void main. Nah, di sini new hero akan dibuatkan objek baru, lalu new hero ini akan mewarisi sifat dari power 1 yaitu Wolverine dan power 2 yaitu Doctor Strange. Nah, sehingga jika di run programnya, maka yang terjadi adalah begini. Nah, keluaran untuk public class main-nya yaitu sistem out dulu, yaitu kekuatan yang dimiliki new hero yang berarti kelas anakan ini yaitu abadi dan sihir. Abadi dan sihir ini dia berasal dari interface power 1 dan interface power 2. Nah, seperti itulah mungkin sedikit penjelasan tentang pewarisan bertipe jamak. Oke, next ke pembahasan berikutnya. Oke. Nah, yang selanjutnya ini adalah pewarisan yang ketiga, yaitu pewarisan yang bertipe bertingkat. Nah, di sini pewarisan bertingkat sendiri pada dasarnya itu caranya sama dengan pewarisan tipe tunggal, namun yang dijadikan pembeda yaitu sistem dari pewarisan bertingkat ini, dia itu kelas yang diwariskan akan diwariskan lagi. Jadi contohnya seperti ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, di kelas A ini dia akan mewariskan atribut dan metodenya ke kelas B. Nah, di kelas B ini dia akan mewariskan juga ke kelas C. Jadi kelas C akan memiliki atribut dan metode yang turun-temurun dari kelas B dan kelas A. Nah, langsung saja kita coba codingannya. Di sini kita mempunyai kelas awal yaitu kelas indukan. Di sini
ini merupakan kelas indukan. Dan yang kedua yang saya tulis adalah kelas anakan untuk yang pertama, karena dia ada tulisan extend, yaitu kelas turun ini extend awal, yang berarti kelas turun ini warisan atau mempunyai warisan dari kelas awal. Nah, yang selanjutnya, publik kelas bertingkat ini akan mewarisi sifat dari publik dari kelas turun dengan cara yang sama seperti kelas turun diwarisi oleh kelas awal. Kelas bertingkat ini akan mewarisi kelas turun dengan cara extend juga. Jadi kelas bertingkat ini secara tidak langsung juga mewarisi kelas awal, karena ketiga kelas ini pewarisannya langsung turun temurun. Nah, maka dari itu public static void-nya akan bertuliskan seperti ini, yaitu tes kakek dan tes ayah, karena dia telah memiliki sifat-sifat dari kelas awal dan kelas turun. Kita coba run. Nah, di sini akan muncul dua sistem outprint dari kedua kelas tersebut yang ada di awal, yaitu kelas awal dan kelas turun. Maka kelas bertingkat mewarisi keduanya secara urut. Begitulah contoh dari kelas bertingkat. Oke, untuk pewarisan yang keempat, yaitu pewarisan tipe hierarkis. Nah, apa sih maksud dari hierarkis sendiri ini? Untuk tipe hierarkis ini istilahnya adalah satu untuk semua. Jadi dari satu indukan dapat diwariskan ke beberapa kelas anakan. Contoh misalkan ada 3 kelas anakan. Nah, 3 kelas anakan ini dapat mewarisi sifat dari satu indukan yang sama atau satu kelas awal yang sama. Contoh yang jadi kelas indukan adalah kelas A, misal. Nah, kelas A ini akan menurunkan sifatnya yang berupa atribut dan metode ke 3 kelas anakan, yaitu kelas B, kelas C, dan kelas D. Jadi nanti kelas B, kelas C, dan kelas D akan mempunyai sifat yang sama dengan kelas A. Nah, langsung saja kita ke codingan. Di sini saya sudah mempunyai codingan. Untuk caranya sendiri, yaitu sama dengan pewarisan tunggal dan juga pewarisan bertingkat. Kita memakai extend di sini. Nah, di sini untuk awalnya kita membuat kelas orang tuanya dulu. Saya tuliskan dengan kelas dewa dan ada sistem on-print-nya juga. Lalu selanjutnya kita akan menuliskan kelas anakan yang pertama, kita tulis orang 1 dan dia extend juga ke kelas dewa sebagai orang tua. Nah, lalu kita menuliskan juga kelas anakan yang kedua. Caranya sama dengan anakan yang pertama, diekstenkan ke kelas dewa dan membuat lagi anakan yang ketiga, kelas anakan yang ketiga dengan cara yang sama juga, extend ke dewa. Lalu kita akan implementasikan dari kelas-kelas semua ini di dalam kelas utama. Nah, di sini kelas utama kita sudah menuliskan kelas-kelas tersebut yang diubah namanya dan bisa dilihat objek metode A, objek metode B ini dari kelas dewa, dari kelas orang 1, kelas orang 2, dan orang 3. Nah, di sini mereka semua mempunyai sifat yang sama dengan orang tua.
mereka. Jadi jika kelas dewa yang sebagai orang tua mempunyai sistem outprint kekuatan, maka seharusnya orang 1, orang 2, dan orang 3 juga mempunyai hal yang sama. Langsung saja kita run. Kita sudah mengetahui bahwa itu akan menghasilkan kekuatan, dan orang 1 ini yaitu objek 2 metode B, untuk orang 2 objek 3 metode C, dan untuk orang 3 objek 4 metode C itu objek 4 metode D maksud saya, akan mengeluarkan hasil yang sama dengan apa yang dikeluarkan dari kelas dewa. Itu untuk yang pewarisan tipe hierarkis. Oke, untuk tipe pewarisan yang terakhir yaitu pewarisan bertipe hybrid. Nah, ini merupakan tipe kombinasi dari pewarisan tipe hierarkis dan juga pewarisan tipe jamak. Jadi bisa dikatakan bahwa tipe hybrid ini diawali dengan tipe hierarkis, yaitu dari satu indukan mewarisi ke lebih dari satu anakan, lalu dilanjutkan lagi ke pewarisan jamak, yaitu setelah diwariskan ke 2 anak tadi, lalu akan diwariskan lagi ke 1 anak lagi. Jadi urutannya adalah 1, 2, 1. Induk pertama mempunyai kelas awal mempunyai 1 indukan, lalu turun ke kelas anakan yang berjumlah 2, lalu turun lagi ke kelas anakan yang berjumlah 1. Nah, kita akan langsung ke dalam coding. Di sini kita sudah mempunyai coding. Ya, yang pertama adalah tetap menggunakan ini ya, interface, karena dia juga masih seperti kelas yang sebelumnya tadi, kelas jamak. Jadi tetap menggunakan interface dan juga extend. Di sini kelas awal, paling awal kita menggunakan interface kakek di sini. Lalu untuk yang kelas selanjutnya sebagai anakan yang pertama yaitu interface ayah dan interface ibu. Di sini interface ayah dan interface ibu dia disangkutkan seperti pewarisan hierarkis, yaitu menggunakan extend. Jadi interface ayah ini di extend ke interface kakek, dan interface ibu juga di extend ke interface kakek. Jadi ayah dan ibu ini akan mewarisi sifat dari kelas kakek. Nah, setelah itu kelas utamanya nanti ini adalah kelas hybrid. Di sini hybrid itu dia akan mewarisi lagi dari interface ayah dan ibu. Jadi di sini kelas hybrid implements ayah dan ibu. Maka hybrid di sini menjadi objek yang sifat turunan diturunkan dari kakek ke ayah ibu, dan ayah ibu ke kelas anakan yang terakhir atau kelas hybrid. Kita coba di run, maka akan muncul warisan 1, warisan 2, dan warisan 3. Nah, begitu untuk pewarisan hybrid, yaitu pewarisan gabungan dari pewarisan hierarkis dan jamak menggunakan ini interface dan extend digunakan secara bersamaan. Jadi dia mewariskan ke 2 anakan, dan 2 anakan ini akan mewariskan ke anakan yang selanjutnya di 1 kelas anakan. Ya, mungkin begitu saja untuk materi pada video kali ini tentang pewarisan atau inheritance di bahasa pemrograman Java. Mungkin ada
kekurangan dan salah kata dalam video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.